Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وصدقا وإخلاصا وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد. Ya Allah, muliakan, kita cintai, kita rindukan gurunda kita semua, Bu Yahya beserta keluarga. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, senantiasa memberikan segala kebaikan untuk beliau, baik itu kebaikan yang dipetik buahnya di dunia yang singkat ini ataupun kebaikan yang akan dipetik buahnya di akhirat nanti. Dan semoga Allah senantiasa menganugerahkan pada gurunda kita keistiqomahan dalam dakwahnya, kemudahan dalam urusan-urusan yang dijalaninya, panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, para santri, kita lanjutkan kajian akhlak kita masih dengan kitab Al-Akhlaq lil Banin juz pertama. Poin yang nomor 6, Al-Waladul Aminu, seorang anak laki-laki yang amanat, yang menjaga amanatnya. Bisa juga diartikan seorang anak laki-laki yang dapat dipercaya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi fid dharain amin ila an qala Muhammadun waladun amin. Muhammad adalah seorang anak laki-laki yang dapat dipercaya atau yang menunaikan amanat yang diembannya. Yakhafullaha, takut kepada Allah. Wa yamtathilu amrah, dan menjalankan perintah Allah. Wa dhata yaumin, di suatu hari, qalat lahu ukhtuhu Su'ad, saudara perempuannya yang bernama Su'ad berkata kepadanya, ya akhi, wahai saudaraku, inna abana qad kharaja minal bait. Sesungguhnya, ini kata saudara perempuannya, sesungguhnya ayah kita telah keluar dari rumah. Fahalumma bina naftahu khizanat at-ta'ami, maka mari kita buka lemari kue, lemari makanan.
linakula ma fiha minal ma'kulatil ladzidha, untuk kita makan makanan yang enak yang ada di dalamnya. Fa abuna la yanzuru ilaina, dan ayah kita tidak melihat kepada kita. Atau bahasa lainnya gini, toh ayah kita gak melihat pada kita. Fa'ajabaha Muhammadun, maka Muhammad menjawab ajakan saudari perempuannya. Haqiqatan ya ukhti, sungguh wahai saudari perempuanku, inna abana la yanzuru ilaina, betul bahwa ayah kita tidak melihat kita. Walakin tetapi ama ta'lamin, apakah kamu tidak mengetahui annallaha huwallazi yanzuru ilaina, bahwa sesungguhnya Allah dialah yang melihat kita. Fahdhari mithla hadzal amalil qabih, maka hindari, hati-hati dengan perbuatan yang buruk seperti ini. Li'annaki law akhadti syai'an bighairi ridha abik, karena sesungguhnya kamu kalau mengambil sesuatu tanpa keridhaan ayahmu, fa innallaha yaghdabu 'alaiki wa sawfa yu'aqibuk, sesungguhnya Allah akan murka kepadamu dan akan memberikan hukuman kepadamu kelak. Fakhafat Su'ad, maka Su'ad, saudari perempuannya Muhammad ini, menjadi takut. Wastahat min su'i niyyatiha, dan menjadi malu karena niatnya yang buruk. Waqalat, kemudian Su'ad berkata, sahihun kalamuk, sungguh benar ucapanmu ya akhi, wahai saudaraku. Wa ashkuruka katsiran, dan aku berterima kasih banyak kepadamu. Ala hadhihi nasihat thayyibah, atas nasihat yang sangat baik ini. Ya, sudah punya kitabnya semuanya? Sudah punya kitabnya semuanya? Yang punya angkat tangan, Ustaz pengen tahu. Yang sudah punya angkat tangan. Pondok formal SMP. Oke, kelas 8 mana kelas 8? Angkat tangan. Ini punya ini semuanya. Punya? Dari kelas 8 yang punya angkat tangan, yang enggak punya diam. Oke, kelas 9 yang punya angkat tangan. Nah, sekarang yang enggak punya yang angkat tangan, kelas 8, kelas 9. Yang enggak punya angkat tangan. Enggak apa-apa saya angkat tangan. Yang belum punya angkat tangan, biar tahu. Baik. Tafakuh? Tafakuh belum punya apa gimana? Apa karena kitab kecil? Karena kitab kecil dianggap sudahlah, nggak perlu kitab begitu.
Ini yang formal kenapa belum punya? Hah? Lima. Ceroboh. Ini ada di toko kitab Cianjur ada? Berapa harganya? Hah? 3.000 saja. Lebih besar jajan kalian daripada harga kita. Masa iya nggak bisa beli? Pekan depan semua harus punya. Tafakuh bagi yang mampu juga sama. Nggak ada alasan kalian, masya Allah sudah kelas tafakuh, tahqiqul mutun, kemudian ini kan buat anak TK, anak SD, masya Allah. Yang di hatinya seperti itu sombong. Kitab itu memang ada kitab kecil, ada kitab besar. Tapi itu bentuk, bukan isi. Nah, kalau isinya nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil, nggak ada. Justru terkadang kitab yang bentuknya kecil itulah yang isinya sangat penting. Yang isinya adalah perkara-perkara yang fardu, yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf. Maka jangan pernah meremehkan yang namanya kitab. Alasannya kitab kecil, harganya aja 3.000 ya. Tidak seperti itu cara bermuamalah, berinteraksi dengan kitab. Ingat sudah sering disampaikan bahwa hakikat kita menghormati kitab ya menghormati ilmu. Belum lagi sebetulnya isinya kita bisa belajar bagaimana menata kata-kata dengan baik, bagaimana menerjemahkan dengan baik dan seterusnya. Maka jangan ada yang sekali-kali meremehkan namanya kitab karena kecil bentuknya. Na'udzubillah, itu orang sombong kayak begitu. Baik, kembali kepada pembahasan kita. Ini cerita tentang seorang anak yang amanat, yang bisa dipercaya. Namanya Muhammad. Anak ini walaupun anak-anak, tapi punya kelebihan. Menjaga amanatnya, takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Oh, ini luar biasa ini. Ini kelihatannya anak-anak ini, tapi banyak orang dewasa yang nggak mampu seperti anak ini. Banyak zaman sekarang diberi amanat khianat, tidak takut Allah. Kalau ditanya tentang neraka jahanam bagaimana takut, nggak takut jawabannya. Cuma penyebab masuk nerakanya tidak pernah dihindari, nggak pernah diperdulikan. Banyak juga lihat yang nggak taat, nggak nurut sama Allah, banyak. Ini cerita anak kecil, bukan orang dewasa, bukan juga anak muda, bukan kelasnya tafakuh, bukannya kelasnya 8, kelas 9, bukan, kelas 9, bukan. Ini masih kecil.
tapi punya perangai yang luar biasa. Amanat, takut Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Lihat, luar biasa ini. Kalau seorang anak saja memang pantas begini, apalagi kalian kelasnya gitu. Nah. Apalagi kalian kelasnya. Ini bab menjaga amanat ini, Masya Allah, luar biasa, beratnya luar biasa. Kalian para santri sama. Yang kalian pakai itu amanat. Yang kalian pakai sekarang itu amanat. Kalau sampai keleleran kemana-mana, apalagi ujung-ujungnya ke tong sampah, itu namanya kalian khianat terhadap amanat. Termasuk sendal kalian itu, yang kalian anggap enteng itu amanat itu. Kalau kau nggak dijaga, karena punya orang tua setiap diminta selalu ngasih dan seterusnya, tidak menjaganya sampai hilang, yaitu khianat namanya. Itu khianat namanya. Termasuk peraturan yang ada di pondok ini amanat bagi kalian. Nah, kalian gak nurut dengan aturan, khianat berarti gitu. Simpelnya gitu aja. Lihat, dikiranya ini kecil, tapi ini berat isinya. Termasuk waktu dan kesempatan kalian belajar di pondokmu juga amanat. Kalau di pondok kok males-malesan, kerjaannya males-malesan, sholat ngantuk, wiridan ngantuk, ngaji ngantuk, belajar di kelas ngantuk, ini nggak amanat sama sekali anak begini. Ini amanat ini. Dan amanat itu biasanya orang yang menjalankan amanat itu normalnya itu karena takut sama Allah. Normalnya begitu. Kalau dia beriman, kemudian dia menjalankan amanat, normalnya sebabnya karena dia takut kepada Allah. Udah gitu aja, simpel. Yang nggak normal ya sudah. Yang nggak amanat tuh biasanya memang karena dia nggak takut sama Allah. Di hatinya nggak ada, Allahnya nggak ada. Allahnya nggak ada di hatinya. Pikirannya dikuasai waswasnya setan, hatinya dikuasai waswasnya setan. Biasanya begitu. Termasuk juga ada dulu santri yang dia jujur baik. Ustadz apresiasi atas kejujuran dia. Dia datang madep, Ustadz, saya minta dimaafkan. Kenapa? Di depan muraqib, di depan Ustadz, kita ini terlihat sangat baik, tidak pernah melanggar dan seterusnya. Tapi sebetulnya Ustadz, kita ini setiap malam tertentu keluar dari pondok. Kemudian di luar main game segala macam, nanti jam 2, jam 3 pulang lagi ke pondok. Melalui pintu yang itu, Ustaz. Ngasih tahu dia. Lihat.
Yang kita sorot di sini bukan kejujurannya. Kejujurannya selesai, sudah diapresiasi. Tapi bagaimana awalnya dia mengira bahwa dia tetap akan baik walaupun dia melanggar selama tidak ketahuan. Kan gitu. Dia mengira dia tetap akan baik, dipandang baik, diridhoi gurunya, walaupun dia melanggar dan sering melanggar bahkan selama tidak ketahuan. Ini adalah pikiran yang salah besar. Ini dicontohkan. Kita nggak melihat, tapi Gusti Allah melihat. Sekarang bertanya, yang ngasih ilmu manfaat siapa? Yang ngasih ilmu manfaat siapa? Guru. Apakah ada seorang guru bisa ngasih ilmu manfaat? Nggak ada. Nah. Guru hanya menyampaikan. Makanya kalau ditarik pada akidah, antara proses belajar dengan dapat ilmu itu adi. Para ulama mengatakan adi. Tidak ada keharusan orang belajar dapat ilmu, nggak ada juga keharusan orang nggak belajar nggak dapat ilmu, nggak ada keharusan. Menurut kaidah akal. Makanya sebetulnya hakikatnya ilmu itu semuanya wahbi. Kalau dilihat, wahbi itu maksudnya murni pemberian dari Allah. Kalau dilihat dari sudut pandang yang ini, yang belajar akidah ngerti. Jadi hakikat yang memberi ya Allah. Ustadz saya kan belajar, iya kamu hanya belajar. Tapi siapa yang mengatakan bahwa belajar itu sebab pasti dapat ilmu? Nggak ada. Nggak ada. Pertanyaannya, kamu belajar mati-matian, kalau Allah nggak buka pintu hatimu, nggak buka pikiranmu, otakmu untuk bisa memahami, apa bisa paham? Nggak ada. Kalau Allah simpelnya tidak berkehendak memberimu ilmu, nggak ada itu. Mau mondok ratusan tahun juga tetap tidak akan ada namanya ilmu kalau tidak Allah beri ilmu. Awas, nah hati-hati. Siapapun di antara kalian yang pernah melakukan itu, bertobatlah. Bukan hanya urusan keluar dari pondok diem-diem malam hari kemudian pulang lagi sebelum subuh, bukan hanya ini, tapi apapun yang kalian lakukan yang sifatnya itu adalah pelanggaran yang tidak diketahui oleh para muraqibnya, tobatlah. Karena ini berpengaruh dengan manfaat tidak manfaatnya ilmu kalian. Ini serius. Ingat nak, sekali lagi, yang ngasih ilmu manfaat Gusti Allah. Kalian baik di mata kami, para guru-guru, karena dianggap tidak pernah melanggar, tapi tidak baik di hadapan Allah. Apa artinya itu? Apa kalian pikir bahwa yang ngasih ilmu ustadznya, yang ini ustadznya? Enggak bisa, nah. Yang ngasih nilai ustadz itu bener, tapi nilai kan enggak laku. Dijual pun enggak laku itu nilai. Ya tapi bagus Ustaz. Iya coba kalian banggakan sehari 2 hari selesai habis itu. Maka ingat, Ustaz nitip wasiat pada kalian semuanya. Nah, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah. Maka jangan jadi patokan yang penting tidak ketahuan. Apaan itu? Itu kalau ada santri punya pikiran begitu, nah, punya kepikiran, sudahlah mau melanggar deh, malas-malasan deh, yang penting tidak ketahuan. Ini santri mata hatinya, kalau nggak buta burem dia. Santri ada di pondok, tahu dia punya Gusti Allah, tapi kok punya pikiran begitu, na'udzubillahi min dzalik. Taubat segera yang seperti itu. Sangat-sangat berpengaruh nak, barokahnya ilmu. Jadi gini, ilmu itu gini nak, ini kaitannya dengan ilmu. Ilmu itu ada ilmu maknanya adalah teori yang kalian bisa baca di kitab, kalian bisa dapat di koran, kalian bisa dengar dari manapun, teori. Ada ilmu itu maksudnya adalah cahayanya ilmu, berkahnya ilmu. Kalau ilmu teori bisa kalian dapat di mana saja, tapi berkahnya ilmu, cahayanya ilmu
nggak bisa sembarangan. Ini disyaratkan dengan akhlak yang mulia. Ini yang kalian pelajari di sini nih. Kalian belajar akhlak ini sebetulnya untuk membentengi ilmu kalian. Di antara faedahnya adalah membentengi ilmu kalian agar kalian tetap manfaat ilmunya. Ini paham ini awasnya. Balik kepada kisah Muhammad ini. Lihat, dia diajak oleh saudari perempuannya untuk membuka lemari makanan. Tapi jawabannya apa? Untuk apa diajak buka sebentar? Untuk apa diajak membuka lemari makanan? Supaya bisa ngambil makanan yang ada di dalam lemari tersebut, yang enak-enak lagi. Alasan saudari perempuannya karena ayahnya nggak melihat. Karena ayahnya nggak melihat. Oh, ini kan sama yang senang-senang melanggar yang aneh-aneh itu. Alasannya, udah, yang penting kan nggak kelihatan, nggak ketahuan. Sama ini, persis. Maka Muhammad ini orang yang amanat, anak yang punya ketakutan pada Allah. Nggak mau diajak seperti itu. Kenapa? Karena dia punya mata hati, punya ainul basirah, punya hati, yang mata hatinya mengajak dia untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, tidak mengiyakan ajakan saudari perempuannya. Kenapa? Memang ayahnya tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala melihatkan itu. Lihat, Allah Subhanahu wa taala melihat. Ya Allah, ini ya Masya Allah. Maka ayo para santri yang soleh-soleh ini, tolong perhatikan betul, berupaya, berusaha keras untuk menghidupkan mata hatinya. Ingat Allah melihat. Dulu ada seorang ulama besar ngajari murid sekaligus keponakannya. Ngajari untuk punya mata hati yang peka. Setiap malam sebelum tidur diajari agar membaca Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. Tiap malam. Allah ma'i artinya Allah bersamaku. Allah bersama. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allahu nadhirun ilayya, Allah memandangku. Terus saja begitu. Setiap malam pokoknya sebelum tidur ini istiqomah. Sambil diresapi maknanya. Allahu ma'i, Allah bersamaku. Sekarang ente bayangkan, ente mau melanggar, Allah ada sama ente, gimana ceritanya? Kalau sama muraqib aja kalian gak berani, apalagi dengan Gusti Allah. Gusti Allah menyaksikan, Gusti Allah memandang. Masya Allah. Dan ini hendaknya seorang santri juga begitu. Hidupkan mata hatinya dengan selalu mengevaluasi mata hati tersebut dengan cara gitu. Ingatkan. Sebetulnya ini perkara yang badihi. Nah, bahwa Allah memandang kita itu semua orang tahu, yang beriman tahu. Cuman untuk bisa klik, untuk bisa diterapkan itu nggak gampang. Makanya ada kaidah mengatakan sesuatu yang badihi itu memang tidak perlu dijelaskan karena sudah jelas, tapi perlu diingatkan. Syai' badihi itu yunabbah memang. Tidak yubayyan, tidak, tapi yunabbah.
Hanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqadnya mengisyarahkan kepada makna ini. Memang ini jelas Allah melihat kita itu semua dari kita tahu. Siapa dari ente yang nggak sadar? Siapa yang nggak tahu? Tahu semuanya. Kita semua nggak ada yang luput dari pandangan Allah, nggak. Tapi merasakan makna ini yang susah. Makanya ini perlu dibangkitkan dengan cara diingatkan selalu. Diingatkan, Allah ma'i, ya Allah, Allah memandang, Allah bersamaku. Allah syahid, ya Allah menyaksikanku. Allahu nadhirun ilayya, Allah senantiasa memandangku. Ini terus diingatkan gitu. Hatinya itu diingatkan. Kalau ini diingatkan terus, maka akan muncul takut, akan muncul amanat gitu. Kalau tidak, zahirnya saja akan jadi santri suratan la haqiqatan. Gambarnya santri tapi hakikatnya dia bukan santri. Baik ya. Kemudian pelajaran terakhir yang bisa kita ambil di sini, lihat. Su'ad ini, saudarinya Muhammad ini, ketika diingatkan apa yang dilakukan? Langsung malu dan menerima. Ini kaidah mengingatkan dan diingatkan. Jadi kalau diingatkan, apalagi sama gurunya, sama muraqibnya, nerima. Nah, kalau diingatkan nggak nerima, itu tandanya sombong betul hatinya. Ada yang diingatkan tuh wajahnya murung langsung. Aja diingatkan tuh wajahnya langsung masam. Ada yang diingatkan langsung berpaling wajahnya. Ada yang diingatkan ngebales. Ngebalasnya bagaimana? Kamu juga sama, itu kalau diingatkan temannya. Ini adalah makhluk sombong yang ada di muka bumi. Sombongnya bukan main yang seperti ini. Diingatkan kita salah, sudah syukuri, terima kasih, selesai, sudah gitu aja. Nggak perlu ada pembelaan. Itulah makna daripada keinsyafan yang sudah bolak-balik dibahas ini. Kemudian setelah itu berterima kasih. Terima kasih sudah diingatkan. Pahit memang orang diingatkan untuk nerima itu pahit. Tapi umumnya sesuatu yang pahit itu justru adalah yang sangat berguna. Yang sangat berguna untuk kita. Obat pahit berguna. Jamu itu pahit bergunanya luar biasa banyak. Perkara-perkara yang pahit termasuk yang disenangi para pejuang. Kopi itu pahit, tapi juga senang untuk diminum dan seterusnya. Muraqibnya mana? Yang ngantuk ambil wudu. Yang ngantuk ambil wudu. Kalau masih ngantuk berdiri. Ada? Baik. Baik ya, cukup insyaallah. Tolonglah ingat amanat dan amanat. Takutlah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalian jangan sekedar takut pada gurunya, muraqibnya, tapi Allah dilupakan. Jaga amanat. Kemudian kalau diingatkan, nerima, insaf, salah ingat. Dan ucapkan terima kasih kepada yang menasihati, mengingatkan. Baik. Bahkan diumpamakan, diingatkan itu diumpamakan seperti kalau kita salah, itu diumpamakan seperti ada kalajengking di pundak kita atau di leher kita, nggak kelihatan dari mata. Kemudian ada saudara kita yang mengingatkan, itu di lehermu bagian belakang tengkukmu itu ada kalajengking. Mengingatkannya nggak cukup ngomong, sambil dipukul begitu, sambil dipukul ini memang nggak enak itu. Tapi kita ketika tahu bahwa dia memukul kita itu karena khawatir ada kalajengking yang akan menyakiti kita, yang sakitnya bukan main kalau dia menyengat, nggak akan ada yang marah, nggak akan ada yang marah. Yang ada terima kasih. Persis kalau ada santri atau siapapun daripada kita yang punya penyakit hati, yang punya akhlak yang buruk, yang punya kesalahan, sebetulnya dia sedang
dihindarkan dari sesuatu yang sangat berbahaya. Dihindarkan dari sesuatu yang sangat berbahaya. Harusnya dia bersyukur, berterima kasih. Baik, cukup insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semuanya ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, menganugerahkan kita semuanya panjang umur dalam ketaatan, sehat walafiat, menganugerahkan kepada kita semuanya kemudahan dalam segala urusan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang tua kita, para wali santri yang di luar sana mereka capek, lelah, letih demi untuk melihat anaknya bahagia di pondok, demi untuk anaknya bisa belajar di pondok, demi untuk anaknya bisa istiqomah di pondok, yang kemudian hari menjadi orang-orang soleh. Semoga mereka semua mendapat sebaik-baiknya balasan dari Allah. Allah jaga mereka, Allah mudahkan mereka semuanya, Allah bimbing mereka ke jalan yang Allah ridhai, istiqomahkan mereka di jalan tersebut. Ala hadin niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian ada catatan, ini sudah boleh dimatikan.